Debat ketiga Pilkada Mesuji dilaksanakan hari ini pada tanggal 14 November 2024 di Taman Kehati. Debat kali ini mengusung tema pendidikan, kesehatan, konflik agraria, dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Sebelumnya telah diberlangsungkan dua debat. Yang pertama itu berlangsung pada tanggal 31 Oktober 2024, di mana di debat pertama ini mengusung tema ekonomi dan pembangunan, membahas terkait optimalisasi pembangunan Kabupaten Mesuji menuju masyarakat sejahtera. Dan sedangkan untuk debat pilkada kedua itu mengusung tema hukum pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan publik. Sebelumnya ada 4 paslon yang akan bertarung di Pilkada Mesuji 2024 ini. Di antaranya untuk pasangan nomor urut 1 ada Syamsuddin dengan Ayulivan Nurullah yang diusung dari Partai PDIP. Untuk paslon nomor urut 2 ada Elvianah dengan Yugi Wicaksono yang diusung dari Partai Demokrat, Nasdem, dan Golkar. Nomor urut 3 ada Edi Afari dengan Tri Isyani yang diusung dari Partai PKB. Dan yang terakhir paslon nomor 04 Suprapto dengan Fuad Amrullah yang diusung dari Partai PKS, PPP, Gerindra, dan PAN. Baik, kali ini Tribuners kita sudah terhubung dengan pengamat politik, yaitu Bang Triyono dari Direktur Lampung Political Community. Selamat siang Bang Triyono. Siang Mbak Putri. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini kita bakal ngebahas mau tanya-tanya nih Bang terkait dengan debat pilkada ketiga di Mesuji. Menurut Abang nih dari visi misi paslon, keempat paslon, itu bagaimana Abang melihat debat ketiga di pilkada ini ya Bang? Hari ini kan temanya terkait dengan pendidikan, kesehatan, konflik agraria, dan terkait dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan Bang. Baik, jadi ketika kita melihat ya debat publik yang ketiga Kabupaten Mesuji ini merupakan debat publik pamungkas ya, karena debat publik yang diselenggarakan oleh pihak KPU selaku penyelenggara Pilkada serentak 2024, dan ini merupakan debat publik yang ketiga dan yang terakhir, jadi semacam pamungkas lah. Maka ketika kita mencermati apa yang menjadi topik-topik ya dalam debat publik yang ketiga ini sungguh menarik gitu ya, karena hal-hal yang sangat sensitif bersentuhan dengan masyarakat, isu-isu kesehatan, kemudian isu-isu pendidikan gitu ya, kemudian konflik agraria. Sebagaimana kita tahu ya, Mesuji ini kan kerap menjadi sorotan dalam hal konflik agraria gitu ya beberapa dekade terakhir ini. Nah, jadi ketika kita mencermati apa yang disampaikan oleh para paslon ya, ada 4 paslon itu sesungguhnya sebagai bagian dari debat publik pamungkas ini, apa sih sebenarnya yang akan coba ditawarkan kepada publik masyarakat Mesuji itu 5 tahun ke depan ketika mereka berhasil ya menjadi pemenang dalam pilkada serentak di Kabupaten Mesuji. Maka isu-isu kesehatan, pelayanan publik gitu ya, terutama di puskesmas, pendidikan gitu ya, ini tentu menjadi fenomena yang menarik untuk diperdebatkan. Nah, disinilah kemudian nanti terlihat gitu kan bagaimana adu argumentasi, narasi ya, dan solusi terkait dengan problematika yang ada di Kabupaten Mesuji. Jadi sekali lagi di debat publik pamungkas ini tentu nanti akan memberikan efek gitu ya kepada publik dalam hal kenaikan elektabilitas para paslon 4 ini. Itu Mbak Putri. Baik, jadi karena ini debat terakhir, jadi debat pamungkas, dan diharapkan berarti dari keempat paslon itu harus benar-benar menyampaikan visi dan misi yang terkait dengan tema itu dengan baik ya Bang. Betul ya. Oke, untuk yang kedua nih Bang, debat publik ketiga ini kan apa sih yang seharusnya disampaikan para paslon, mungkin terkait dengan permasalahan yang sering banget terjadi. Pendidikan itu kan aksesibilitas masyarakatnya kan masih kurang jauh sekali gitu ya Bang. Ada beberapa sekolah-sekolah yang mungkin belum terfasilitasi dengan baik, begitu juga dengan kesehatan dan terkait dengan agraria ini. Ya, tentu terkait dengan pendidikan ya, sebagaimana hierarkinya untuk tingkat kabupaten kota itu kan hanya pada
level sampai dengan SMP ya. Nah, sementara SMA itu di ranah provinsi. Tapi dalam hal ini, walaupun ya sudah dibagi-bagi wilayah dalam artian terkait dengan tingkatan pendidikan, sudah seyogyanya calon-calon pemimpin ke depan di Kabupaten Mesuji itu memikirkan gitu ya, bagaimana akses pelayanan pendidikan di Kabupaten Mesuji itu bisa maksimal dari tingkat PAUD, SD, ya, kemudian SMP, SMA dan perguruan tinggi itu terintegrasi ya, kemudian masyarakat itu mudah dalam mendapatkan pendidikan itu. Jadi jangan sampai kemudian kita mendengar ada anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu menjadi sebuah program andalan dan unggulan ya di ranah sektor pendidikan. Artinya Mesuji ya, walaupun sebagai DUB gitu ya, karena pemekaran dari Kabupaten Mesuji, dari Kabupaten Tulang Bawang, tetap harus memprioritaskan terkait dengan pendidikan. Karena apa? Pendidikan ini menjadi modal bagi pembangunan suatu daerah gitu ya. Manakala pendidikan diperhatikan, manakala pendidikan menjadi prioritas dari program pembangunan suatu daerah, nah itu tentu secara otomatis akan meningkatkan bagaimana potensi sumber daya manusia di kabupaten itu sendiri. Itu Mbak. Oke, berarti memang seharusnya nanti isinya ya Bang dari debat Betul. pilkada ketiga Ya. ini benar-benar harus matang dan tepat sasaran jawabannya ya, biar memuaskan Betul. masyarakat sendiri. Oke. Ya. Berikutnya Bang, di debat publik terakhir ini, apakah bakal benar-benar menentukan arah pemilih terutama bagi swing voters nih? Ya, saya rasa akan memberikan efek ya yang cukup signifikan terkait dengan hasil debat pamungkas ini, mengingat waktu pencoblosan ini kan tinggal beberapa minggu lagi gitu ya. Yap. Nah, maka seyogyanya debat pamungkas ini yang menjadi andalan lah gitu ya, senjata akhir yang dikeluarkan oleh paslon, bagaimana betul-betul meyakinkan publik Mesuji gitu ya, bahwa saya bisa loh untuk memimpin Mesuji dalam 5 tahun ke depan. Nah, tentu bukan hanya narasi-narasi yang kosong gitu ya, tapi narasi-narasi yang berisi ide, gagasan dan solusi real ya, rasional, yang betul-betul nanti ketika terpilih itu bisa diaplikasikan ya, bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Mesuji, apa-apa yang sudah menjadi visi, misi, program dari para paslon itu. Nah, ini tentu ya, ketika betul-betul para paslon itu bisa memberikan keyakinan gitu ya, kemudian memantapkan pemilih di Kabupaten Mesuji, nah tentu suara-suara yang ngambang ya, yang belum ada keterpilihan, kemudian generasi milenial yang mereka barangkali baru pertama kali memilih, ini akan terimbas. Artinya suara itu nanti bisa saja ya ke paslon yang betul-betul meyakinkan publik, sehingga elektabilitas dari paslon ini bisa naik gitu Mbak. Jadi masih ada kesempatan ya Bang untuk mungkin Betul, masih lebih dikit lah ya buat para masyarakat mau pilih yang mana nih antara keempat paslon, apakah dari paslon A bisa pindah ke B gitu ya. Terakhir nih Bang, menurut Bang Triyono sendiri nih, dari 2 debat pilkada dan ini yang terakhir, mana Bang, paslon mana yang bisa dibilang kuat? Ya, kalau kita ya sebagai pengamat tentu dari debat ke debat itu ada terjadi pergeseran. Yang jelas kita dalam hal ini mengembalikanlah kepada Mesuji gitu ya, masyarakat Mesuji terkait dengan keterpilihan. Karena apa? Masing-masing paslon ini kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, barangkali di debat pilkada yang perdana waktu itu paslon 01, 02 lebih unggul. Tetapi barangkali terjadi pergeseran. Nah, sekali lagi kacamata pengamat ini terkadang kan hanya melihat gitu ya, bagaimana apa narasi-narasi yang dibangun. Tetapi realnya kembali kepada publik pemilih di Kabupaten Mesuji. Nah, artinya masyarakat Mesuji lah yang akan menentukan 5 tahun ke depan itu akan seperti apa pemimpin, bupati, wakil bupati mereka. Jadi seperti itu Mbak ya. Artinya masing-masing paslon memiliki kelebihan dan kekurangan, tinggal di sisa waktu ya kampanye dan
sebelum pencoblosan itu betul-betul dimaksimalkan, bagaimana mesin partai itu digerakkan untuk lebih meyakinkan publik bahwa paslonnya itu layak untuk dipimpin, dipilih untuk memimpin Kabupaten Mesuji. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Triyono atas pendapatnya. Ya, Sampai ketemu sama-sama Mbak Putri. berikut ya Bang. Terima kasih. Selamat sore. Ya, sore Mbak.